Ya, selamat pagi Pak Teguh. Izin bertanya Pak untuk saham MNCN. Ini Ya, kalau saya lihat di histori pergerakan sahamnya 3 tahun terakhir dia lagi turun banget Pak Teguh. ya, ya, Saya lihat porsi hutangnya dari tahun ke tahun turun. PBV juga sekarang di angka 0,46. ya, 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 ya. Kira-kira kalau kita mulai masuk di sekarang tuh ada masih ada kemungkinan prospek bagus nggak Pak ke depannya Pak? Itu Pak. Makasih Pak. Ya, saya jawab ya. Kebetulan MNCN ini juga saya lagi ngelirik nih. Lagi apa namanya? Mungkin kalau harganya turun lebih rendah lagi, mungkin saya akan beli ya. Karena harga sekarang emang murah banget sih Pak. MNCN ini kan biasanya 1000 ya, 1400. Sekarang tinggal sisa 500 perak. Dan apakah perusahaannya bermasalah gitu? Ada apa namanya misalnya gagal bayar utang atau apa? Nggak ada. Bagus-bagus aja, aman-aman aja seperti itu. Nah, cuman begini, ya. Kita tahulah cara kerjanya ownernya dari MNCN ini ya, Haritanu Sudibyo, grup MNC. Mereka itu kan goreng saham, lalu right issue, lalu kemudian private placement segala macam ya. Kalau misalnya nggak ada right issue, ya sahamnya nggak digoreng. Dan kalau nggak digoreng, nggak naik dia. Apalagi dalam kondisi pasar IHSG kemarin sampai hari ini masih masih turun-turun, ya udah saham-saham MNCN ini ya turun dalam banget. Plus kinerjanya kemarin sampai dengan tahun penuh 2022 labanya turun, Pak Ibrahim. Udah lihat ya? Laba dia turun. Nah, tapi kinerjanya dia yang turun tersebut itu bukan karena kesalahan perusahaan atau juga karena ada problem tertentu bukan, tapi memang sepenuhnya karena ada force major. Apa itu, Pak Ibrahim? Masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu pemerintah mematikan siaran televisi analog? Televisi kita mendadak hilang. RCTI, Global TV segala macam. Saya masih ingat itu. Tiba-tiba istri saya nelfon gitu. Mau apa menyalain TV kok nggak ada gambarnya gitu kan. Untungnya televisi saya sendiri sejak awal termasuk televisi yang bisa menangkap siaran digital. Jadi ketika nggak ada sinyal itu, saya sempat mikir apakah ini harus beli TV baru? Enggak. Cukup search ulang ininya channelnya dan nongol lagi itu. Tapi sekarang siarannya digital semua. Udah nggak ada yang analog. Dan memang kualitas gambarnya jauh lebih bagus kan? Pak Ibrahim kalau kita nonton di TV digital ini udah kayak kita nonton eh, HD gitu, high definition, gambarnya itu jernih, tajam, bagus, jauh lebih bagus dibanding siaran analog. Kalau kita nonton bola keren banget lah sekarang ini nonton siaran digital tersebut. Nah, problemnya tidak semua masyarakat televisinya itu bisa menangkap siaran digital. Banyak juga yang masih pakai TV jadul yang memang cuma bisa menangkap siaran analog. Nah, kalau bagi masyarakat yang TV-nya masih jadul ini, mereka punya dua pilihan. Satu, beli televisi baru. Ini sebenarnya ya solusi yang tidak disarankan. Kenapa? Karena harga TV baru ya agak mahal ya. Ini kita bicara sekali lagi masyarakat kebanyakan. Mungkin Pak Ibrahim atau saya beli TV cuma 2 juta, 3 juta ya bisa lah. Ya, ini kan TV untuk kita pakai seterusnya. Tapi bagi masyarakat kebanyakan kadang kalau mereka harus keluar duit 2 juta ya mikir-mikir Pak. Jadi mereka harus ada solusi kedua. Dan memang ada solusinya. Apa itu? Masyarakat yang TV-nya nggak bisa nangkap siaran digital, mereka bukan harus beli TV baru, tapi mereka bisa beli namanya STB, set top box. Jadi semacam alat yang disambungkan ke televisi dan disambungkan lagi ke antena, nah baru nanti bisa menangkap siaran digital. STB ini harganya sangat murah, 100.000 atau 200.000 lah. Bisa dibeli di toko elektronik terdekat. Dan per hari ini saya sudah tidak lagi mendengar komplain dari masyarakat atau dari keluarga saya sendiri bahwa mereka tidak bisa menonton televisi. Sekarang siaran televisi sudah normal kembali Pak. Entah itu karena orang beli TV baru atau sudah beli STB. Tapi intinya sekarang orang udah bisa nonton lagi RCTI, Global TV, MNC TV, iNews, dan seterusnya. Itu artinya ya kuartal 1 ini 2023 ini
laba MNCN akan naik lagi. Gitu. Jadi memang menarik Pak, pada harga sekarang PBV 0,4 terendah sepanjang sejarah dan kita tahu bahwa meskipun kinerja terakhirnya kurang bagus, tapi harusnya untuk tahun 2023 ini labanya akan naik lagi. Tinggal satu hal, balik lagi, ini MNCN, kita tahu cara ownernya kerjanya seperti itu. Kalau nggak digoreng susah naik, bahkan meskipun kinerjanya bagus, bahkan meskipun valuasinya murah. Nah kalau kayak gitu bagaimana? Ya sudah, kita bisa mengurangi tingkat risikonya dengan beli pada harga yang serendah-rendahnya. Pada PBV kalau bisa 0,3 Pak, atau 0,4 persis. Ya. Kalau 0,4 persis berarti kita harus masuk di harga, sebentar. MNCN ini kan kalau pada harga 580 PBV-nya masih 0,5 ya. Bentar di sini deh. 0,46. Nah, kalau misalnya kita masuk di harga 500, nah 0,39. Kalau kita masuk di harga 500, itu PBV-nya 0,39. Jadi maksud saya begini, karena untuk saat ini yang kita tahu kinerja MNCN ini masih turun, laba dia masih turun, dan belum tentu juga dong nanti di kuartal 1 labanya akan naik, itu kan baru sebatas prediksi, belum tentu terjadi gitu ya. Maka sambil kita tunggu laporan keuangan kuartal berikutnya sekitar 1 atau 2 bulan dari sekarang, ya kita tunggu juga harga sahamnya. Ada kemungkinan loh, ada kemungkinan turun lebih lanjut lagi. Mungkin bisa sampai 500 atau bahkan 490. Nah kalau kita bisa masuk di harga segitu Pak Ibrahim, masuk silakan. Tapi kalau harga sekarang masih agak tanggung menurut saya. Masih kurang sepadan antara risk and reward-nya. Karena kalaupun nanti kinerjanya bagus ya Pak ya kita mungkin nggak bisa berharap dia bakal naik ke 1000 juga. Ya paling dia naiknya cuma ke 700, 800 aja gitu loh. Jadi kan harga belinya juga harus rendah mungkin agar kalau kita udah beli di harga 500 masa iya sih dia lanjut turun sampai 400? Enggak lah harusnya. Nah tapi di sisi lain ketika dia naik, ya asal dia naik dari 500 ke 750 saja, udah 50% profitnya. Seperti itu Pak Ibrahim. Cukup Pak Ibrahim? Cukup, makasih Pak Teguh. Oke. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang nyalakan mikrofon, kamera Anda semuanya, silakan. Ayo, foto. Enggak Foto sih, keluarga. ini enggak foto, cuman ini aja sebentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita aplaus dulu. Gimana? Mic-nya pada belum nyala nih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi nanti di bulan Mei ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.